Today, we go vintage. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas sedikit mengenai sebuah revolscope. Ini adalah produk dari pabrikan Basnel Lawas ya, Basnel Jepang. Ini adalah Basnel 4x Custom Point 22 atau Busnel 4x Custom .22. Nah, saya sebenarnya sudah mencoba melakukan sedikit riset di internet untuk menemukan sebenarnya teleskop Basnel dengan tipe ini itu kapan dikeluarkannya, tahun berapa, bulan berapa. Tapi sejauh yang saya temukan saya nggak bisa dapat tahun pastinya kapan teleskop dengan tipe ini diproduksi. Tapi salah satu referensi dari sebuah forum ya, forum luar negeri, di situ ada yang bilang kalau dia dapat teleskop ini sebagai generasi ketiga. Jadi dia dapat teleskop ini dari kakeknya. Jadi dia generasi ketiga ya, dari kakeknya turun ke ayahnya baru turun ke dia. Jadi mungkin berpatokan dari postingan di grup tersebut mungkin kita bisa bilang teleskop ini mungkin usianya sudah lebih dari 50 tahun atau mungkin bisa 75 tahun atau lebih ya. Saya akan coba bahas sedetail mungkin mengenai dari spesifikasi, fitur-fiturnya, sampai dengan nanti kita akan bawa ke lapangan, kita akan tes bagaimana kualitas atau bagaimana fungsi daripada teleskop ini ketika sudah dipasangkan pada unit senapan. Oke, dari fisiknya sendiri, ini dibuat dari full metal ya, full metal, hampir semuanya bahannya besi. Ini saya dapat, sayangnya tutup turretnya nggak ada satu, hilang satu, jadi cuma ada satu. Ini untuk tutup turret dan juga pengunci eyepiece ini dibuat dari plastik ABS atau polimer ya. Selebihnya semuanya dibuat dari metal atau besi. Sampai ke ring untuk penahan lensanya juga semuanya dibuat dari besi. Nah, untuk panjangnya sendiri, panjang totalnya ini sekitar 25 cm atau mungkin bisa lebih, karena eyepiece bagian belakangnya ini bisa disetting untuk mengatur fokus. Jadi kalau diputar ke berlawanan arah jarum jam, ini bisa semakin panjang ke belakang. Kalau diputar searah jarum jam, dia bisa semakin pendek. Dan ini locking mekanisme pengunciannya dibuat dari plastik yang tadi. Ini untuk mengunci eyepiece-nya ketika sudah disetting, jadi supaya nanti dia nggak berubah lagi eyepiece-nya. Nah, datang dengan reticle model duplex 4 kali perbesaran, fixed zoom, tubing 22 mm atau 7/8 inci, sedikit lebih kecil daripada teleskop-teleskop umum yang sekarang beredar di pasaran yang tube 25. Turret dengan model coin style. Jadi kenapa disebut coin style? Karena untuk mengatur turretnya ini harus diputar menggunakan koin atau obeng minus, obeng flat, atau bisa juga pakai pisau. Kemudian fitur yang paling saya suka dari teleskop ini adalah bottom railnya. Jadi dia nggak pakai mounting lagi, dia sudah ada railnya, sudah ada mounting bawaannya. Jadi dengan mounting bawaan ini kita bisa dengan mudahnya memasangkan atau melepasnya dari teleskop. Jadi kan kalau seandainya teleskop model biasa yang mountingnya pakai model ring yang dikunci di sini, itu kan agak susah ya. Setiap kali kita pasang ulang, pasti kita harus putar-putar dulu untuk cari kondisi seimbang dari retikelnya. Nah, kalau seandainya model mountingnya seperti ini, model rail seperti ini tinggal kita pasang ke dudukan mounting di senapan kita, dia sudah otomatis retikelnya itu lurus. Ini ngomong-ngomong railnya ini ukuran 11 mm, bukan pikat ini. Dan satu lagi yaitu lensa optikalnya, objektif lensnya, ini ukuran 18 mm. Di bawah kita bisa lihat ada keterangannya di sini, 18 mm Japan BL, kemudian ada nomor serial numbernya. Oke, itu tadi adalah
sedikit penjelasan mengenai fungsi dan juga fitur-fitur fisik pada teleskop Basnel Fortran Custom Point 22 ini. Nah, kemudian sekarang kita akan coba bawa keluar ruangan, kita akan coba mountingkan pada senapan, kita akan coba pasangkan pada senapan dan kita tes apakah teleskop ini dapat dipergunakan sebagaimana teleskop pada umumnya. Oke, kita sekarang sudah berada di luar untuk menguji performa dari Revelscope Basnel 4x Custom Point 22 ini. Sebenarnya di video kali ini saya ada sedikit monolog atau sedikit bincang-bincang ya. Tapi sayangnya berhubung kondisi angin yang sangat kuat pada saat melakukan rekaman ini, bisa dilihat dari pohon di belakang saya, daun dan dahan-dahannya bergerak cukup liar karena hembusan angin. Jadi sayangnya audio yang saya ambil ketika merekam video ini gak bisa digunakan karena terlalu berisik karena suara angin ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan unit Subtiger Long Ruglo pumping atau pompa samping. Full standar kecuali tabung anginnya. Tabung anginnya sudah saya upgrade dengan tabung V5 atau tabung V5. Juga larasnya sebenarnya masih laras standar, tapi saya full lapping. Sudah dilapping beberapa kali, jadi akurasinya cukup baik. Saya akan menembakkan 2 grup. Tiap grup 5 kali tembakan. Dan saya akan menggunakan Mimis KS atau Kiang Yuan Sports Diabolo Dome kaliber 177 9,56 grain. Masing-masing tembakan saya akan lakukan 6 kali pompa dengan target berjarak 20 meter. Untuk tripod yang saya gunakan ini adalah tripod DIY, cukup terjangkau ya. Nanti saya akan sertakan juga link untuk pembeliannya di kolom deskripsi. Ya, dan ini adalah hasil dari tembakan grouping pertama kita. Untuk grouping kedua pada kesempatan kali ini saya akan berimprovisasi sedikit dengan mengetuk-ngetukkan terlebih dahulu teleskopnya, Revelscope-nya dengan tangan saya. Tujuannya adalah untuk melihat apakah teleskop ini atau Revelscope ini mampu bertahan terhadap guncangan atau benturan.
Setelah tembakan ketiga, saya rasa Revel Scope ini mampu bertahan masih cukup baik. Jadi saya mau coba selangkah lebih jauh. Saya akan coba mengetuk-ketukan lagi Revel Scope-nya dengan tangan saya. Agak kuat kali ini. Dan coba lihat apakah Revel Scope ini masih mampu menahan zero-nya. Oke, itu dia dua grup kita. Kita akan kembali ke meja hijau, maksud saya meja yang alasnya hijau. Dan kita lihat, kita ulas lagi bagaimana hasil dari uji performa Revel Scope Bushnell 4x Custom Point 22 ini. Oke, sekarang kita kembali lagi di meja hijau setelah kita tadi bawa teleskop Bushnell 4x Custom Point 22 ini keluar untuk uji performa. Sekarang kita akan ulas bagaimana performanya tadi di lapangan. Oke, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa saya cukup terkesan dengan kualitas lensanya ya, kejernihan lensanya. Juga berhubung objektif lensnya cukup kecil, 18 mm, saya nggak berharap untuk view-nya seluas sebagaimana yang diperformakan oleh teleskop ini. Jadi tadi itu teleskopnya cukup luas view-nya, juga lensanya sangat bening. Kalau comparable dengan teleskop-teleskop modern yang beredar di pasaran-pasaran sekarang yang harga 600.000 ke atas, ini masih bisa setara dengan kualitas lensa teleskop modern sekarang ya. Oke, sekarang untuk performanya terhadap dua grouping yang tadi kita sudah ambil. Ini adalah grouping pertama. Di grouping yang pertama ini kita bisa lihat jatuh peluru masih berpegangan pada zero sebenarnya, cuman sayangnya ini di tembakan terakhir ya, tembakan keempat atau terakhir saya lupa, ini ada satu mimis flyer atau mimis lompat ya. Ini penyebabnya bisa banyak, tapi berhubung kita lihat di zero di grouping yang kedua, ini bukan kesalahan dari teleskop, kemungkinan kesalahan dari mimisnya, mungkin ada cacat sedikit atau gimana. Banyak penyebabnya bisa menyebabkan satu mimis dari grouping yang kita tembak itu akan meleset atau terbang melayang cukup jauh. Kemudian ini grouping kedua yang kita ambil. Kalau dilihat dari grouping yang pertama sama grouping yang kedua, jadi setelah kita tembakan grouping yang pertama yang ini, kita ketuk-ketukan sedikit teleskopnya, kemudian kita dapat groupingnya lebih agak condong ke sebelah kiri ya. Dia agak geser ke sebelah kiri groupingnya, karena di grouping yang pertama ini dia ada pas tepat di bullseye, ada tepat di atas bullseye, sedangkan di grouping yang kedua dia agak geser sedikit ke kiri. Mungkin ini adalah efek setelah kita ketuk. Tapi yang jadi bahan pertimbangan saya adalah kemungkinan bukan karena zero-nya berubah, tapi mungkin rail-nya agak geser sedikit. Karena apa? Setelah tembakan ketiga, di tembakan keempat kita ketuk-ketukan ulang, tapi jatuhnya peluru masih tetap ada di groupingnya, di grouping 5 tembakan ini. Kecuali kalau seandainya memang zero-nya yang berubah, seharusnya setelah grouping pertama kita ketukan, dia pindah geser sedikit sebelah kiri, kemudian tembakan ke 4
pada grouping yang kedua kita tembakan ulang, seharusnya dia akan geser lagi. Tapi ini nyatanya enggak, dia masih tetap hold, masih tetap bertahan zeronya, masih tetap jatuh di grouping yang sama. Oke, untuk kesimpulannya saya sebenarnya lebih suka teleskop Basnel Full-Time Custom Point 22 ini sebagai benda koleksi aja ya. Saya mungkin nggak akan sering bawa teleskop ini untuk hunting atau bahkan mungkin untuk tembak sasaran, karena ya sayang aja, maksudnya untuk teleskop-teleskop modern keluaran sekarang mungkin sudah banyak yang fitur-fitur yang melebihi dari ini, seperti fokusnya, paralak, turretnya, dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya memang harus untuk hunting, saya rasa teleskop ini cukup memadai. Juga satu hal lagi, berhubung posisi relnya dan juga center tubingnya atau bagian tengah dari teleskopnya ini ya, jadi dia cukup rapat. Jadi ketika dipasangkan di senapan itu titik perjatuhan peluru pada jarak-jarak yang berbeda itu nggak terlalu jauh. Jadi ini tadi saya setting untuk 20 meter. Tadi sudah saya coba untuk jarak 10, untuk jarak 30, bahkan 35 meter. Itu naik atau turunnya peluru dari tiap-tiap jarak yang berbeda itu nggak terlalu jauh, karena posisi relnya cukup pendek. Jadi dia cukup dekat, cukup rapat dengan laras. Jadi untuk perjatuhan proyektil atau perjatuhan peluru pada jarak-jarak yang berbeda itu nggak terlalu jauh selisihnya. Hampir semuanya ada di tengah crosshair. Oke, jadi sampai di sini dulu ulasan saya mengenai teleskop Basnel Full-Time Custom Point 22 ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk selalu mengutamakan etika dan keselamatan ketika menangani senjata angin Anda. Terima kasih untuk like, komen, dan subscribe-nya. Saya JL Newman mengudara dari Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Salam, satu laras.